of Istana. Gak cuma kalian temuin di luar negeri, tapi kali ini di Indonesia. Bahkan di area yang paling familiar dengan kita, yaitu di Gading Serpong. Penasaran sama detailing-detailingnya sekeren apa? Nonton videonya sampai akhir. Welcome back to YouTube channelnya May Home Tour. Oke, hari ini aku lagi ada di area Gading Serpong. Seperti biasa, area spesialis aku. Dan aku punya satu rumah, atau bisa aku sebut sebagai istana yang mau aku review. Kalian pasti udah ngeliat di belakang aku, ini bentukannya gagahnya tuh gagah banget. Tapi, again, sebelum itu, aku bahas dulu untuk lokasi dan lingkungan. Supaya kalian tuh benar-benar bisa kebayang. Apakah kalian beli bangunan saja, ataukah kalian juga beli lingkungan? Karena kalau namanya tinggal di rumah, nggak mungkin cuma di dalam rumah doang. Pasti kalian sering keliling-keliling komplek. Oke, kita lagi ada di salah satu komplek, bisa aku bilang sebagai komplek paling elitnya Gading Serpong lama. Kenapa? Karena dari zaman 10-15 tahun lalu, sampai sekarang, dia masih memegang tahta tertinggi, level satunya, yaitu di The Crown at Pondok Hijau Golf. Jadi Pondok Hijau Golf ini merupakan satu kawasan residensial. Di dalamnya ada beberapa klaster, dan klaster Crown ini merupakan level yang paling top tiernya. Oke, kalau kalian kenapa bingung, aku ada di area taman, karena memang rumahnya ini berada di area boulevard, jalan utama dari klasternya, sehingga kita ini dapat row jalan yang benar-benar lebar, 2 jalur, di tengah-tengahnya ada taman seperti ini. So, kalian bisa langsung kebayang, kalau dari atas, dari lantai 2, lantai 3, ngeliat ke arah depan, itu pasti nggak dempet-dempetan sama tetangga. And then, ini yang paling spesial dari klaster The Crown, dan yang membuat dia salah satu yang paling premium dan paling elit. Kalau kita lurus sampai ke ujung belakang, dia ini merupakan satu-satunya klaster yang dikelilingin langsung oleh lapangan golf. Direct menempel. So, kalian bisa kebayang dari segi udara, seberapa freshnya, seberapa segernya, dan dari segi lingkungan, kalian pasti enak banget jogging pagi di sekeliling komplek, ditemanin dengan view dari si lapangan golf. Oke, kita balik lagi ke bangunannya. Gayanya ini super duper klasik, klasiknya sangat kental karena banyak sekali ukir-ukiran yang sangat detail di area fasad rumah. Rumahnya ini sendiri dibangunnya hampir 10 tahun, jadi kalian bisa bayangin seberapa banyak revisi, seberapa banyak detailing yang diberikan owner untuk rumah ini sampai bisa jadi sebagus apa. Dimensinya di 22 x 32, luas tanah 704 meter persegi, dan bangunannya hampir 2000 meter persegi. Ada 3 lantai, semua full marmer, dan fasilitasnya udah pasti semua pakai high spec top tier. Oke, nggak usah lama-lama, yuk kita langsung mendekat ke arah rumahnya. Nah, gayanya ini benar-benar keren, karena kalian lihat, pintu utamanya ada di atas seperti biasa, di lantai 2. Lalu kita turun dari tangga, dia membelah ke arah kanan dan ke arah kiri. Kalau ke arah kanan, kita ketemu area taman dan juga area pintu samping. Tapi aku bakal bawa kalian lihat ke arah kiri dulu, karena ini merupakan area per mobil-mobilan. Jadi kalau kalian pulang, parkirnya pasti di area sini, stopnya di bagian sini dulu. Yuk, kita mendekat. Ini adalah area berem dan juga area carportnya. Kalau kalian lihat secara ukuran, ini bisa sampai 4 mobil. Jadi pastinya lebih besar daripada rumah-rumah lain. Nggak cuma itu, bagian garasinya juga bisa sampai dengan 4 mobil. Jadi secara total bisa up to 8 kendaraan. Kalau kita jalan masuk, sebelum kita masuk lewat pintu utama, izinin aku kita bahas sedikit melalui servis dan lain-lainnya. 10 menit aja seperti biasa, supaya kalian benar-benar kebayang layout aslinya. Oke, di bagian depan area bawah tangga, ini ada satu ruangan kecil, dijadiin sebagai dog house sama ownernya, karena memang dia pelihara anjing, jadi punya private room tersendiri. Di belakangnya, ini kalau kita buka, ini sebenarnya adalah driver's room. Jadi kalau kalian punya supir atau mau buat security pribadi lagi, bisa ada tempat istirahat di sebelah sini. Nah, pintu garasinya ada di sebelah sini, yuk kita masuk pelan-pelan. Nah, area garasinya sendiri seperti yang sudah aku sebutin. Bisa sampai dengan 4 mobil, itu pun kalian nggak perlu parkir mepet-mepet. Nih, kalian bayangin ya, udah ada si Bingo di sini, dan udah ada satu mobil gede. Di tengahnya, jaraknya masih sangat lebar sekali. So, kalau kalian yang punya mobil kecil-kecil nih, punya anak-anak kalian, maybe bisa parkir paralel seperti ini 3 mobil bersamaan. Jadi secara capacity, udah nggak perlu diragukan lagi. Yuk, kita jalan sedikit lagi.
Di sebelah kanan ini sebenarnya adalah area yang menuju ke area indoor, tapi aku akan bawa ke service area dulu ya. Kita lihat ke yang bagian penting-pentingnya dulu, di mana di sini udah langsung berubah keramiknya menjadi keramik motif marmer kecil-kecil. Sebelah kanan ada satu ruangan bisa buat kamar tidur ART, ada jendela ke depan. Di sebelah kiri ini semua bukaan. Kalau kalian mau jadiin ini taman, langsung void ke arah atas juga bisa karena dia benar-benar terbuka, tapi tenang aja dia udah ditutup skylight canopy sehingga cahaya matahari masuk, tapi kalau hujan area sini nggak akan basah. Nah, ini ada kamar tidur ART yang kedua. Bagian paling belakang ini adalah area dapurnya mereka. Jadi terpisah semuanya. And then di sini masih kosong banget, bisa buat tempat nongkrong. Jadi kalau ditaruh meja-mejaan seperti ini, atau mau dibuat tempat laundry, atau mau dibuat tempat setrika, gosok, lipat, enak banget di sini leluasa. Kita jalan sedikit lagi ke bagian ujung. Ini sudah diletakkan mesin cuci dan mesin pengering. Jadi ini adalah area per laundryan. Ini udah ditutup tembok seperti ini, sehingga dari depan masuk garasi itu nggak langsung kelihatan ke area yang berantakan. Sedangkan tangga yang di sebelah kiri, as usual, ini adalah tangga akses ke lantai 2 yang bisa dipakai oleh ART kalian atau tukang-tukang tanpa mengganggu area inti keluarga. Oke, sebelum kita naik ke pintu utama yang ada di lantai 2, kita lihat sedikit ke bagian aula hall yang ada di lantai dasar barusan. Yuk, kita jalan nih ke sisi samping dari bagian garasi mobil. Kalau kalian lihat nih kenapa masih di plastik kayak gini, jangan heran karena rumah ini tuh baru banget finish, bahkan belum finish 100%. Jadinya memang masih ada debu-debu, akhirnya ditutupin supaya nggak kotor. Masuk sedikit dari area garasi, langsung berubah lantainya menjadi lantai marmer. Ini slab besar, nuansanya ini lebih ke warna krem, sehingga looknya terang sekali. Dan sebelum itu, kalian lihat, aku tuh sebenarnya nggak perlu nyalain lampu sebegitu banyak. Tapi titik-titik lampunya ini, karena begitu berlimpah, jadinya areanya itu semuanya tetap dapat penerangan yang optimal. Ini bisa kalian jadiin sebagai tempat ngumpul, kalau mau sama teman-teman, kalau mau diadain komsel, atau kalau suatu hari kalian perlu ruangan tambahan, bisa langsung disekat per sekat aja, bisa jadi gym area, dan lainnya. Oke, sebelum kita lanjut ke kanan, di sebelah kiri ini ada satu pintu. Kalau kita buka, kita akan masuk ke dalam satu ruangan yang besar sekali. Kenapa besar? Karena ukurannya dari sebelah sini sampai ke ujung tembok belakang. Ini adalah area tempat pompa kolam renang yang ada di lantai 2. Jadi kalau nanti kalian datang survei, lihat ke dalam, benar-benar semuanya tertata dengan rapi. Plus, kalian bisa juga jadiin ruangan itu sebagai storage. Jadi muatnya tuh banyak sekali. Mau barang-barang gede, koper, ataupun apapun yang nggak kepake, simpen aja di dalam. Oke, jalan ke tengah. Ketemu nih sama area lampu chandelier, karena ini kita anggapnya sebagai lobbynya. Kalau kalian pulang, disambut masuk di area hall seperti ini. Belakang aku udah ada lift yang terpasang. Liftnya ini juga bukan home lift biasa, tapi dia sebenarnya lebih dipakai di gedung-gedung kantor yang ada di gedung-gedung tinggi. Jadi kalau kalian lihat secara detailing mesinnya, ini benar-benar capacity-nya udah yang jauh lebih besar dan lebih proper lagi untuk rumah sebesar ini. Nah, sebelah kanan, ini juga sama ya. Kalian bisa sekat lagi kalau mau dijadiin ruangan tambahan. Dan sudah ada pintu samping yang kita lihat dari sisi kanan rumah, dari area depan tadi. Oke, sekarang kita mau naik ke lantai keduanya. Tapi aku nggak akan bawa dari si area lift, karena aku mau bawa kalian lihat dari pintu masuk yang ada di depan. So, let's go. Waduh, ini pintu utamanya aja tuh udah gagah banget posisinya di bagian atas. Sekarang kita akan masuk perlahan-lahan, tapi sebelum itu ada detailing di area teras yang nggak akan bisa kita temuin di rumah lain. Makanya kita harus lihat dulu. Pertama, area tangganya seperti yang aku bilang di awal. Bentuknya tuh keren sekali karena kiri ke kanan. And then, railingnya ini tinggi banget guys, lihat. Sekepala aku. Jadi kalian bisa lihat dong ya, dia itu nggak kebanting. Sama ukuran rumahnya yang itu juga gede, tapi dikasih yang sama-sama giant-giant ukurannya. Railingnya semua dari ukiran marmer, including sampai ke bagian lantainya, sama area depan, area luar. Jadi semuanya berlapis marmer, ibarat kayak baju semuanya berlapis emas. Kita naik sedikit, ini memang bukan sedikit sih, tapi banyak tangga. Tapi buat kalian yang mungkin punya orang tua tinggal bareng, prefer nggak naik tangga, bisa langsung masuk dari pintu yang tadi terus naik lift. Oke, sampai ke area teras paling atas.
kita langsung disambut nih. Pertama bukan dengan pintu utama, tapi dengan tiang-tiang besar di area kanan dan area kiri. Kalian pasti tahu dong ya, rumah gaya klasik itu ciri khasnya adalah si tiang pilar seperti ini. Yang sering kita temuin di Timur Tengah, di Yunani, di Greece. Pokoknya keren banget. Apalagi kalau kalian lihat secara dekat, kalian itu perbandingannya kayak kecil sekali dengan badan kalian. Jadi bisa ngebuat rumah kalian tuh jauh lebih megah, lebih gagah lagi. Udah diukir sebegitu cantik, kanan kirinya nih semua 4 sisi ada lampu. Jadi kalau sore, malam lampunya dinyalain, fasad kalian udah gagah makin gagah lagi dengan adanya sorotan lampu seperti ini. Di bagian depan ini area teras, melebar aja. Kalau menurut aku nggak perlu deh taruh-taruh kursi di sini karena ini merupakan satu red carpet untuk kalian menyambut kalian pulang. Jadi dibiarin pelong aja, belakangnya udah ada pintu, pakai double door. Pintunya sekeren apa? Ya sekeren ini. Kalian udah bisa lihat semuanya tinggi, sampai ke bagian sisi atas tuh ada ukiran-ukirannya. Ini tuh berasa kayak apa tau nggak guys? Kayak movie Frozen, kayak istananya Elsa. Oke, nggak usah lama-lama, sekarang kita lanjut masuk ke bagian dalam, karena spek-spek dalamnya itu jauh lebih keren-keren lagi. Let's go! Once in a while I dream. Akhirnya kita masuk dulu ya guys. Ini pintunya bener-bener solidnya tuh solid banget karena beratnya itu bener-bener berasa. Nanti pas kalian survei, percaya sama aku, kalian coba goyang-goyangin, gak akan bisa kegoyang. Saking dia tuh kokohnya kokoh banget. Apalagi, tuh, aku mau tarik aja udah gak ini nih. Tebelnya tuh tebal sekali dibanding dengan pintu-pintu di rumah lain. Karena semuanya udah pakai merbau. Plus detailing seperti di area kaca, ini udah bukan pakai yang polosan. Karena kalian lihat ada ukir-ukiran, ada warna-warnanya. Kayak gini aja bisa nambah sampai berapa puluh juta. Oke. Masuk ke bagian dalam, seperti biasa kita bahas speknya dulu. Untuk lantai masih sama menggunakan marmer, kali ini udah marmer import. Semuanya slab besar. Kalau di area depan atau kita sebut sebagai area foyer, ini pakai warnanya tone agak gelap, warna dark. Nah di bagian atas ini kan high ceiling, makanya dikasih lampu chandelier seperti ini. And then sisi depan kalau kalian lihat ini masih bolongan aja, langsung ke area inti. Kalau kalian mau nambahin partisi seperti kaca atau pemisah supaya lebih private dari masuk pintu, masih bisa banget. Levelingnya sengaja dibedakan karena memang secara feng shui, semakin kalian masuk ke area inti itu semakin tinggi, maka rezekinya semakin bagus. Oke, kita jalan ke sisi samping, naik 1 level. Marmernya berubah karena kita masuk ke area ruang tamu. Jadi per area dibedakan dengan warna lantai. Kali ini warnanya sedikit krem. Di sini mau kalian taruh sofa-sofaan udah pasti bisa karena ukurannya itu udah pasti gede. Dapat bukaan jendela ini ke arah depan. Dan ini dia itu mendukung eksterior rumah. So, kalau kalian buka ya, ini sebenarnya bisa langsung connect ke area balkoni. Tapi memang tidak bisa diakses dari dalamnya. Itu menunjukkan bahwa ownernya itu nggak cuma mikirin dalam, tapi yang penting depannya tuh juga kelihatan bagus. Oke, naik 1 step lagi. Berubah lagi lantainya. Ini kita langsung masuk ke area utamanya. Kalau yang di sini semua tone-nya udah warna putih, udah slabnya itu besar di 1,2 kali 3 meter, dan dia ini udah yang namanya book match. Jadinya kalau kalian lihat motifnya itu tersusun dengan sangat rapih, dia bertemu dari antara kanan, kiri, atas, dan bawah. Nanti kita mungkin lihat dari atas ke bawah supaya kalian bisa lebih ngelihat motif yang begitu cantiknya. Oke. Sebelum kita lanjut ke layout belakang, kita jalan dulu ke sisi samping karena di sini ada 2 ruangan. Pertama yang di sebelah kanan aku, ini adalah ruangan tambahan. Kalau mau dijadiin kamar tidur tamu pasti bisa, tapi lebih cocok dijadiin sebagai study room atau office. Tinggal ditambah meja-mejaan aja. Sama, dapat bukaan jendela ke arah luar. And then di sebelah kirinya, ini sudah ada si kamar mandinya. That's why aku bilang sebelah kalau mau dijadiin kamar tidur masih bisa banget.
pakai kamar mandi tinggal jalan ke sebelah aja. Wastafel semua sanitary udah dari Kohler, shower screen ini udah pakai double head dan sama nggak ada satupun tembok maupun lantai yang tidak pakai marmer. Bahkan ini udah ada detailing di area shower, marmernya itu diukir sehingga kalau ada air ini nggak akan jadi licin. Oke, balik lagi ke tengah. Sebelum itu aku juga mau infoin, semua pintu bagian dalam itu juga udah pakai solid wood, kayu merbau. Jadi bener-bener berat banget, bukan hanya pintu utama saja. Nah, di sebelah kiri ini udah ada liftnya seperti yang tadi kita lihat di bawah. Mereknya dari Schindler. Yang aku suka selain kapasitasnya gede, selain ukurannya yang jauh lebih proper, kalian lihat framing di kanan kiri atasnya, ini bener-bener gagah dan tebel banget, lihat tuh. Nggak nanggung-nanggung, plus warnanya juga udah dibedain kayak agak grayish sedikit, sehingga ada perpaduan dari warna putih dan si abu-abu yang klasik ini. Looks-nya jadi super elegan. Nah, di sebelah kiri ini dia highlight dari satu rumah. Ini adalah tangga Cinderella yang muter dari lantai ketiga sampai lantai kedua. Ini benar-benar ukirannya satu demi satu, jadi bukan pakai mesin, semuanya full marmer, including seperti pilar-pilar ini, yang diukir satu persatu, sampai dengan area railingnya, yang menggunakan lapisan marmernya itu tebelnya tebel sekali. Jadi udah bukan kayu, udah bukan besi-besi polosan. Kalau kalian yang ngerti bahan, ngerti proyek, datang ke sini, aku yakin, aku nggak perlu jelasin terlalu banyak, kalian udah bisa tahu kualitasnya sebagus apa. Di sini juga dikasih semuanya lekukan-lekukan. Jadi bener-bener gak ada yang simple dan artistik banget. Kalian bisa taruh grand piano, bisa taruh anything. Oke, kita jalan lagi ke sisi tengah. Kalau di bagian sana adalah area perantara dari masuk lift, naik tangga. Di bagian yang ujung satu lagi, ini besar sekali space-nya, bisa dipakai sebagai area living room. Kenapa living room-nya di sini? Karena memang di bagian tembok sudah dipasangkan marmer onyx. Jadi kalau kalian lihat marmernya kenapa menyala, karena memang ini cara pemasangan yang sangat-sangat susah. Bagian belakangnya harus kasih lampu dulu, pasang marmernya hati-hati, dan kalau kalian nyalain, itu langsung glow. Benar-benar cantik sekali. Tuh, kalau mati seperti biasa. Kalau kita pencet lagi, langsung nyala. Bisa taruh sofa di sini, entah seperti biasa 10-15 seater udah pasti muat. Undang saudara kalian, undang keluarga besar kalian, semuanya pasti cukup banget. Oke, sebelum kita lanjut, aku lupa infoin kalau satu ruangan ini, satu rumah ini tepatnya, udah pakai AC sentral, merek dari Hitachi, dan totalnya 58 PK. Kenapa gede sekali? Kenapa nggak nanggung-nanggung? Karena memang ownernya ini tipe yang suka dingin. Sehingga kalau nyalain AC sampai full maksimal capacity, itu harus sampai hidung kalian dingin, guys. Kalau nggak dingin berarti masih kurang dingin AC-nya. Kalau kalian kedinginan, tinggal diturunin lagi. Jadi benar-benar udah semaksimal itu. Oke, last kita sebelum lanjut ke area tempat makan. Ini ada satu ruangan lagi, terbuka, agak besar, sekitar 2 kali lipat dari ukuran yang di depan. Ini juga bisa dijadiin kamar tidur, tapi kalau yang kali ini udah ada meja kerja si owner. Jadi pastinya dijadiin sebagai office. Yang jelas di area lantai 2 kita udah punya 2 ruangan yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, kita sekarang akan maju ke sisi yang satunya lagi. Aku mau bawa kalian lihat, ini ada satu area bentuknya kotak, naik sedikit setengah step, seperti ini. Kenapa bentuknya seperti ini? Karena ini ditujukan sebagai area dapur bersihnya. Kalian bisa bayangin kalau kalian mau buat meja bar yang mengelilingin, terus melihat ke seluruh isi rumah. Apalagi bagian sampingnya ini ke area poolnya. Jadi berasanya itu nggak terlalu istana-istana banget, tapi ada feels kayak lagi semi-semi healingnya sedikit. And then di bagian belakang, ini semua instalasi pastinya udah ready. Tinggal di finishing aja sesuai yang kalian mau, termasuk pembuangan dan lain-lainnya. Oke, kita sekarang jalan ke sisi kanan. Ini ada pintu pemisah antara area dapur dengan area dining table. Jadi modelan meja makannya, kalau yang di dalam ruangan ini bentuknya kayak private
VVIP room. Jadi kalau kalian pengen punya 2 area meja makan, yang satu lebih private bisa di dalam, satu lagi juga bisa di area manapun yang ada di bagian tengah. Nah, sebelum kita lanjut ke lantai ketiganya, aku mau bawa kalian lihat nih ke bagian outdoor yang bener-bener juga nggak kalah keren dari area indoor. Tapi ini yang penting, speknya ini semua kusen, kita sebutnya kusennya dari Vega, yaitu import dari Germany. Sehingga ketika aku buka pintu ini, maka suara-suara dari luar akan langsung kedengeran. Tapi ketika aku tutup, ini langsung kedap banget. Bagian dalam rumah itu rasanya kalem, nggak ada suara sama sekali. Yuk kita cobain. Nah, kalian langsung kerasa ya perbedaannya. Dari yang tadi suaranya tenang banget di dalam rumah, sekali kita keluar, suara-suara air dari si whirlpoolnya, jacuzzinya, langsung kedengeran. Jadi bener-bener nuansanya itu bisa kalian atur-atur sendiri. Oke, kita udah nyampe ke area outdoornya. Bentuknya memanjang selebar muka rumahnya, dengan lebar ke belakangnya ini sekitar 5 atau 6 meter. Karena kolam renangnya ini ukuran 5 dikali 15. Jadi bener-bener nggak nanggung. Udah kayak kolam renang di clubhouse klaster lain, tapi ini private buat rumah kalian sendiri. Lalu di bagian kanan, ini yang benar-benar nyaman banget karena dia bentuknya melingkar seperti ini dan dia ada tempat duduknya. Jadi benar-benar berasa kayak di hotel luar negeri dengan adanya whirlpool kayak gini, berasa kayak lagi di jacuzzi gitu. And then di sisi tembok kalau kita perhatiin, ini ada ukiran yang benar-benar besar sekali. Kalau kita lihat secara kasat mata biasa, mungkin kelihatannya biasa aja. Padahal ini merupakan ukiran yang sangat-sangat mahal dan sangat-sangat artistik. Dibuat oleh artis dari Bali. Ukirnya ukir manual, bukan pakai print, bukan dari Cina. Jadi satu frame seperti ini benar-benar harganya mungkin bisa sampai ratusan juta sendiri. Oke, kita udah lihat tadi di bagian belakang itu adalah area meja makan. Ada area showernya. Sebelum kita naik, aku mau bawa kalian sedikit ke bagian kiri. Karena ini ada satu detail mengenai lift yang harus kita lihat. Nah, ini sisi samping dari rumah, yaitu bagian belakang tangga. Di sini kita akan ketemu dengan satu pintu. Ini adalah pintu menuju ke bagian lift yang hanya boleh dibuka oleh orang handlernya langsung. Kenapa? Karena seperti yang aku bilang, mesin lift ini adalah mesin bisa dibilang mungkin commercial use, bukan home lift biasa. Sehingga kalau kalian sembarangan buka pintu ini mungkin bisa bahaya karena mesinnya itu bukan mesin biasa tapi lebih heavy. So, kalian bisa tahu betapa bagusnya, betapa tinggi kelas yang dipakai dari semua spek-spek yang udah aku jelasin. Nah, kita baru selesai sampai di lantai keduanya doang. Sekarang kita akan naik sampai ke lantai paling atas karena aku mau mulai bawa kalian masuk lihat ke bagian kamar tidur untuk keluarga inti kalian. Yuk, let's go. Kita udah nyampe akhirnya di lantai paling atas, yaitu area yang lebih inti, lebih private buat keluarga kalian. Tapi sebelum itu, tangga ini tuh memang harus di-appreciate more ya. Kita udah lihat dari sisi bawah, sekarang kalian lihat dari sisi atas. Kemarin pas aku bawa klien, dia tuh langsung salvok nih bagian bawahnya. Kata dia pengerjaannya itu super rapih. Dan semua ukirannya ini kan sedikit demi sedikit ya, bukan hanya 1, 2, tapi sampai semua-muanya. Jadi kalian bisa bayangin ya kenapa rumah ini dibangunnya sampai 10 tahun. Orang sedetail ini aja diperhatiin sama ownernya. Oke, kita naik sampai ke lantai atas. Di sini masih sama, menggunakan marmer slab besar 120 x 300, tapi warnanya sedikit berbeda dari lantai 2. Kalau yang tadi warna putih dengan sedikit corak-corak abu, kali ini lebih merata, agak grayish terang. Dan ini looksnya sangat-sangat bagus sekali. Masih sama, dia juga book match dengan rambut-rambutnya yang lebih halus, jadi kelihatannya tuh kayak ombak di laut gitu loh. Nah, naik dari tangga, sisi kanan langsung ketemu dengan bagian lift. Jadi kalau kalian naik lift, keluarnya di sisi sini. Ceilingnya masih tinggi, karena dari lantai kedua sampai ceiling ini, itu sekitar 7 meteran lebih. Sehingga tiap lantai itu dapat looks yang benar-benar high banget. Oke, dari sisi tangga dan lift,
paling pertama kita akan ketemu dengan satu pintu. Ini juga merupakan ruangan yang paling spesial. Kenapa? Kalau kita buka, ini adalah yang kita sebut sebagai kamar tidur utamanya. Oke, kalau kalian ingat, semua AC udah pakai sentral, including sampai ke bagian kamar tidur. Jadinya, kalian tuh nggak akan ngelihat ada AC-AC split wall, Daikin, Gree yang kayak biasa lagi dari tadi di bawah sampai di bagian atas ini. Marmer, again, berubah lagi kali ini coraknya karena memang ownernya ini sangat-sangat suka sekali dengan marmer. Ceilingnya kalau di sini sekitar hampir 5 meteran dan dia dapat drop ceiling yang benar-benar tebal sekali ketinggiannya. Jadi kalau yang biasa cuma 10 cm, 20 cm, kali ini tuh udah benar jauh lebih deep dengan ukir-ukiran yang jauh lebih detailing. And then di bagian depan ini ada pintu double seperti ini, mirip sama pintu utama di bawah karena bagian kacanya juga sudah dikasih yang gambar-gambaran ke area balkoni yang ada di bagian depan rumah. So area kamar tidur bisa dapat bukaan outdoor. Nah di bagian sini ngeplong aja, kalau kalian mau ikut membayangkan sama aku, kalian bisa taruh kasur di bagian sini. Mau yang pakai ukuran super king 2 meter, 2,2 meter, pasti oke, cukup banget menghadap ke sana. Lalu di sini bisa taruh sofa-sofa kecil, couch, coffee table, dan di bagian paling ujung yang menempel dengan tembok itu bisa ditaruh sebagai tempat TV. Nah, jalan ke area samping, ini ada tembok pemisah dari bagian kasur mengarah ke belakang. Ini kita bisa jadiin sebagai walk-in closet. Masih kosong, belum di interior, jadi kalian bisa atur capacity-nya. Kalau menurut aku ini udah cukup gede sekali. Bisa 7 pintu di sini, bisa 10-12 pintu di sebelah sini, meja island di bagian tengah, dan lagi-lagi karena ceilingnya ini tinggi, kalian itu nggak hanya dapat lemari untuk bagian baju, tapi dari sisi paling atas sampai ke ujung ceiling, itu juga masih bisa dapat storage tambahan lagi. Oke. Di sebelah kanannya kita dapat area kamar mandi utama. Ini udah terpasang bathtubnya di sebelah sini, ukurannya yang gede. Belakangnya juga dikasih ini backsplash-nya dari marmer semuanya. Bagian tengah ini ada wastafel yang pastinya udah sangat klasik juga ya dari segi desain. Top table-nya udah gede dan sisi showernya ada di bagian kanan. Ini dikasih shower screen-nya menutup semua. Udah ada showernya double head, satu ngegantung di atas, satu di bagian bawah, dan ini adalah area klosetnya. Looks-nya bener-bener cantik karena semua yang bermetal ini warnanya rose gold. Jadi sangat-sangat elegan, sangat-sangat feminim sekali. Nah, kalian lihat ini udah dapat yang canggih. Jadi udah dikasih yang otomatis dari Kohler. Kita balik lagi ke bagian tengah, tapi sebentar, aku tutup dulu ya pintu karena rumah ini masih dihuni. Jadi kita harus jaga semuanya biar tetap rapi. Pintunya lebar banget, kalian bisa bayangin sama badan aku ya. Yuk sekarang kita jalan ke sebelah kanan. Deket-deketan sama area kamar tidur master, sebenarnya ada satu kamar lagi. Ini kita sebutnya sebagai kamar tidur anak yang pertama. Tapi saat ini lagi dikunci. Again, karena rumah ini masih dihuni, jadi kita nggak boleh sembarangan nge-shoot, nggak boleh sembarangan buka-buka kamar tidur. Jadi aku hanya kasih lihat ke kalian apa yang memang bisa dilihat. Tapi dari sejauh ini udah sangat-sangat all in sekali. Oke, jalan lagi sedikit ke arah sini. Ini ada sofa-sofaan. Bisa dijadiin sebagai family space di lantai paling atas. Jadi kalau anak-anak kalian tuh pengen nongkrong, tapi merasa terganggu ya dengan misalkan lagi ada tamu atau saudara yang ada di bawah, mereka bisa nongkrong di sebelah sini aja. Kenapa sofanya di sisi sana menghadap ke tangga? Karena aslinya di sini tuh harusnya ada TV, makanya udah ada colokan. Di belakang TV bisa ditaruh railing kaca seperti ini, sehingga membuat area ini menjadi satu private room tersendiri. Tapi again, karena jadinya dijual, masih ada sedikit-sedikit finishing dan detailing yang belum diselesaikan sama owner, tapi kalian jadi bisa customize sendiri, termasuk kalian lihat. Ini kabel yang bener-bener banyak sekali colokan-colokannya. Kenapa nggak diselesain? Karena ini merupakan semua smart home system. So, kalau kalian tipe yang suka teknologi canggih, instalasinya udah ada. Tinggal diselesain aja. Kabel-kabelnya semua udah ready, colokannya udah ready juga. Oke, sama seperti kamar tidur yang di depan, di sini sebenarnya ada kamar tidur anak yang kedua. Again,
masih dikunci, masih dihuni, jadi nggak bisa masuk. Yang jelas, dalamnya ukurannya luas, dan masing-masing udah ada kamar mandi dalam. Nah, sekarang aku mau bawa kalian ke sisi samping kanan. Di sini ada kamar tidur anak yang ketiga. Untuk kalian yang mau melihat sebagai contoh ukurannya kira-kira sebesar apa dan kamar mandinya seperti apa. Jadi total kamar di lantai ini ada 4 ya. Bentuknya masih kosong, kalian bisa taruh kasur seperti ini. Menghadap kalau yang kali ini ke depan ke bagian kolam renang. Dan ini bukaan slab kacanya juga super besar. Masih dengan kusen yang sama dari Vega, sehingga kalian tidak akan mendengar suara-suara berisik ataupun suara kolam renang sama sekali. Kalau pengen nuansa yang lebih chill bisa dibuka, kalau pengen yang lebih tenang, lebih diem tinggal ditutup. Jalan sedikit ke sini, ini adalah area lemari, memanjang sampai ke bagian dalam, ini bentuknya kayak satu lorong tersendiri. Dan di sisi kanannya adalah kamar mandi and suite-nya. Jadi semuanya udah ready, including area top table untuk wastafelnya. Udah pakai marmer juga, temboknya juga pakai marmer. Dan di bagian kiri ini adalah area shower dan closet. Sama, nggak ada yang nggak pakai marmer. That's why kalian bisa tahu ya rumah ini kenapa dibangunnya itu dengan sebegitu wow-nya. Oke, kita lanjut lagi sebelum selesai. Aku mau bawa kalian lihat ada satu pintu di sebelah kanan. Nah, ini adalah pintu menuju balkoni di lantai 3 untuk kita bisa menikmati view ke kolam renang dan juga merupakan satu area perantara dari yang ada di lantai atas dengan orang yang lagi ada di outdoor lantai 2. Jadi kalau anak-anak kalian lagi berenang, nggak mungkin dong ya kalau kalian mau manggil, mau pantau, harus dibawa terus. Bisa dari sebelah sini aja, bisa sambil duduk, minum kopi, nikmatin cahaya, dan lain-lain. Jalan sedikit ke arah belakang, ini ada pintu terpisah lagi. Kalau kita buka, kita akan tembus langsung ke area tangga. Nah, tangga ini cukup familiar karena kita udah temukan tangga ini dari service area yang ada di lantai paling dasar, di bagian tembusan dari garasi mobil. So, ART kalian dari lantai bawah, kalau mau naik ke lantai 2, lantai 3, sampai dengan bagian rooftop dan juga per servis-servisan bisa melalui tangga yang ada di belakang sini aja. Jadi nggak usah ngeganggu area inti rumah dan nggak akan buat berantakan. Oke, so akhirnya selesai juga ya guys. Rumah yang gedenya tuh hampir 2000 meter persegi. Aku tuh udah sampai ngap banget. Tapi rumah ini pasti bakal cocok buat kalian yang memang berkeluarga besar, membernya banyak, sehingga bisa ngerasa rame tanpa merasa sempit sama sekali. Aku yakin pasti bakal demen banget deh kalau datang ke rumah ini. Oke, yang udah penasaran sama harganya, aku spill sekarang. Harganya di 65 miliar dan masih bisa nego. Menurut aku ini adalah harga yang sangat-sangat make sense dengan semua spek yang udah aku jelaskan sepanjang video. Dan kalian dapetin semuanya tanpa ada yang di take out lagi. Including kolam, lift, kusennya import, AC-nya sentral, pintu merbau, marmernya di mana-mana, dan apapun lah itu. So, buat kalian yang mau survei, langsung janjian sama Mei, pastinya di nomor ini. Dan kalau mau tahu update properti lainnya yang lebih gercep, lebih cepat update-nya, bisa langsung follow sosial media aku seperti Instagram maupun TikTok. Dan pastinya untuk house tour paling detail, subscribe itu channel Mei Home Tour.